Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufiana Latifatul Hidayah, NPM 1901011090 dengan nomor urut DO50. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Soal pertama, bagaimana konsep belajar dan pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Merdeka Belajar memiliki beberapa konsep, diantaranya 1. Asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Yang kedua, survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintahan akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya hasil belajar saja, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, pemerataan kualitas pendidikan hingga ketiga T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Soal yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya? Keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran tentu menjadi tujuan utamanya. Sebelum memulai setiap kegiatan, setiap orang pasti memiliki perencanaan terlebih dahulu. Karena suatu kegiatan yang dilakukan dengan adanya perencanaan, maka kegiatan yang akan dilakukan seseorang tersebut dapat berjalan dengan baik. Sedangkan suatu kegiatan yang dilakukan tanpa adanya perencanaan, maka kegiatan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik akan berubah menjadi berantakan karena kita tidak memiliki gambaran dan manajemen tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Tak terkecuali dalam sebuah proses kegiatan pembelajaran. Bagi seorang pendidik, merencanakan kegiatan pembelajaran adalah salah satu hal yang wajib dilakukan demi kesuksesan pembelajaran yang akan disampaikannya. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran sendiri adalah memproyeksikan tindakan apa yang akan dilakukan dalam sebuah pembelajaran. Hal ini berguna untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajar peserta didik. Selain itu, juga guru dapat memahami perannya dan tugas-tugas yang harus dicapai oleh peserta didik sehingga proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Soal yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, guru memberikan peran penting dalam pendidikan. Di era revolusi industri 4.0 terdapat 3 hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang guru. Di antaranya, guru memberikan strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan, yaitu sistem secara tradisional dan sistem modern. Guru memberikan pertemuan pembelajaran menjadi 2 kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem online. Peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di berbagai situs yang berisi tentang Al-Quran dan Hadis
yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian dalam pengumpulan tugasnya, peserta didik disuruh mengirim tugasnya melalui email. Guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Soal nomor 4, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Landasan penggunaan media dalam pembelajaran harus dapat dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, agar guru dan siswa dapat menjalin komunikasi yang baik sehingga terciptanya suasana yang kondusif. Media pembelajaran dan pendidikan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya dapat dilihat dari aspek material dan perbedaannya juga dapat dilihat pada aspek imaterial. Terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis sebagai berikut. 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Pembelajaran di era pandemi adalah sebuah tantangan baru di dunia pendidikan, karena sudah setahun lebih pembelajaran di tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring dalam masa pandemi COVID-19. Tujuan mengevaluasi bagaimana pembelajaran Al-Quran Hadis dalam masa pandemi. Metode menggunakan metode observasi dalam pembelajaran dan mendapatkan data dari sampel peserta didik dan wali murid di akhir tahun pembelajaran. Hasil pembelajaran tatap muka untuk saat ini sangat dibutuhkan bagi semua murid, guru, serta wali murid. Walaupun kondisi masih dalam masa pandemi, pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kesimpulan, dengan adanya tatap muka dalam pembelajaran, proses belajar mengajar, maka dapat meningkatkan proses pembelajaran dan dapat memperkuat hubungan seorang guru dan muridnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.